Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Romu Judalimi dari Prodi Akuntansi kelas C ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang makalah yang saya buat. Saya mendapat makalah atau mendapat tugas yang bertema manajer sebagai pembuat keputusan. Saya di sini akan menerangkan sedikit tentang apa itu manajer. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan untuk membantu organisasi atau sebuah perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, terus yang kedua, apa sih pengertian pembuat keputusan itu? Pembuat keputusan ialah suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang proses manajer atau langkah-langkah apa saja yang ditempuh manajer untuk membuat keputusan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah. Berikutnya, langkah kedua, mengidentifikasi kriteria pengambilan keputusan setelah manajer mengidentifikasi masalah. Langkah yang ketiga, memberikan bobot terhadap kriteria pengambilan keputusan. Langkah keempat, membuat alternatif-alternatif langkah dalam proses pengambilan keputusan atau membuat daftar alternatif. Langkah selanjutnya yaitu langkah kelima, menganalisis setiap alternatif-alternatif yang diidentifikasi. Langkah selanjutnya yaitu langkah keenam adalah memilih alternatif dalam proses pengambilan keputusan. Itu merupakan teknik terbaik atau memilih alternatif terbaik salah satu yang nilainya tertinggi. Langkah yang ketujuh adalah merealisasikan keputusan yang dibuat dalam bentuk tindakan dengan menyampaikan kepada mereka yang diberikan tugas dan mendapatkan komitmen. Untuk langkah yang terakhir, langkah ke-8 adalah mengevaluasi. Ya, sekarang lanjut cara manajer membuat keputusan. Cara manajer membuat keputusan ada 3 cara, yakni rasionalitas terkait, dan juga peran institusi. Selanjutnya adalah jenis keputusan. Manajer di semua jenis organisasi menghadapi jenis masalah dan keputusan yang berbeda. Pada saat mereka melakukan pekerjaannya, bergantung pada sifat masalah, manajer dapat membuat salah satu atau 2 jenis keputusan yang berbeda. 1. Masalah yang terstruktur dan keputusan yang terprogram. Manajer bergantung pada salah satu dari 3 jenis keputusan terprogram, antara lain prosedur, peraturan, atau kebijakan. Prosedur adalah serangkaian langkah berurutan yang digunakan manajer untuk
merespon masalah terstruktur. Yang kedua adalah peraturan. Peraturan adalah pernyataan eksplisit yang memberitahu manajer apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Untuk yang ketiga adalah kebijakan. Merupakan pedoman dalam pembuatan keputusan, berlawanan dengan peraturan kebijakan, menciptakan parameter umum bagi pembuat keputusan, dan bukan menyatakan secara spesifik apa yang boleh dan tidak dilakukan. Untuk yang kedua, masalah tak terstruktur, dan keputusan tak terprogram. Banyak situasi yang dihadapi organisasi melibatkan masalah tak terstruktur, yakni masalah hal yang baru atau tidak bisa dan informasinya tidak jelas atau tidak lengkap. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan kondisi bagaimana manajer saat membuat keputusan. Ketika membuat keputusan, manajer mungkin menghadapi 3 kondisi yang berbeda, yakni kepastian. Merupakan situasi yang ideal untuk membuat keputusan adalah kepastian, yaitu situasi di mana manajer dapat membuat keputusan yang akurat karena hasil dari setiap alternatif sudah diketahui. Untuk yang kedua, risiko. Risiko ini situasi yang jauh lebih umum ketimbang membuat keputusan menurut kepastian adalah risiko. Risiko yaitu kondisi di mana pembuat keputusan dapat mengestimasikan kemungkinan hasil yang pasti. Menurut risiko, manajer mempunyai data historis dari pengalaman pribadi di masa lalu atau informasi sekunder yang memperbolehkan mereka menempatkan kemungkinan pada alternatif yang berbeda. Untuk yang ketiga adalah ketidakpastian. Apabila Anda menghadapi sebuah keputusan dan Anda tidak pasti mengenai hasilnya dan bahkan tidak dapat mengestimasi probabilitas yang masuk akal. Kondisi ini disebut ketidakpastian. Dalam kondisi ini, pilihan alternatif dipengaruhi oleh terbatasnya informasi yang tersedia dan orientasi psikologi dari pembuat keputusan. Sekian itu tadi adalah sedikit penjelasan dari isi makalah yang telah saya buat. Bila ada salah dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Apabila ada yang salah, mohon dibenarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.